Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada kesempatan ini ditugasi oleh Majelis Taklim untuk bersama dengan menyampaikan materi. Permintaannya Majelis Taklim itu prinsip-prinsip syariat Islam. Tapi saya masih kurang pas sehingga saya ganti dengan memahami dan menjalankan syariat Islam. Dalam kehidupan ini memang harus ada yang dipakai sebagai pegangan hidup dalam rangka mengantarkan kehidupan kita hidup di dunia ini, yang kemudian dipersiapkan untuk kehidupan akhirat. Itu harus ada pegangannya, ada pedoman hidupnya, supaya hidup yang sekali-kalinya ini kita lurus, benar dan selamat. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk wujud dan jiwa yang sempurna. Betul nggak? Betul ya? Kita fa'alamaha fujurona wa taqwaha. Pada diri setiap orang itu ada jiwa kejahatan dan juga ada jiwa takwa. Betul? Betul. Ada yang merasa tidak ada jiwa takwa? Kalau tidak ada rasa jahat itu tidak ada ya? Ada atau tidak? Tidak ada. Mosok kan duwe kepingin sesuatu yang dilarang itu kadang-kadang dilanggar. Yang mesti rasa itu ada. Nah itulah yang namanya kita itu sempurna, ada kesempurnaan. Jiwa kepingin jahat itu ada, jiwa kepingin takwa itu ada. Secara fitrah kita memandang sesuatu itu salah, itu benar, itu hal, ada deh. Cuma kadang-kadang itu tak pilih sing halal atau sing haram. Harus pisang baik terus dijupuk sing haram. Itu kadang-kadang bisa begitu. Nah oleh karena itu kita perlu mempelajari syariat Islam yang kemudian itu kita pakai untuk mengantarkan kehidupan kita. Oleh karena itu judulnya saya memahami dan menjalankan syariat Islam. Nah, Muhammadiyah merupakan organisasi yang besar. Ini harus memberikan panduan, memberikan pedoman bagi bagaimana orang Islam itu menjalankan hidup ini. Oleh karena itu Muhammadiyah ini sampai jam berapa? Kadang-kadang ini lari sampai jam 4:30. Sampai jam 45 menit Pak. Satu jam itu senopo. Berarti saya berakhir jam berapa? Jam 2. Jam 1 mulai kembali berarti jam 10. Bagus. Baik, terima kasih jam 10. Sing gak setuju mulai di sini. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah memberikan arahan kepada warga Muhammadiyah melalui muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Coba di-search anggaran dasar, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Sudah ketemu? Dua ini lulus juga. Anggaran dasar Muhammadiyah.
metu langsung. Sudah ketemu? Diawali dengan apa? Mukaddimah itu? Mukaddimah. Diawali dengan Al-Fatihah. Betul. Itu kan Al-Fatihah sih loh. Iya. Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ini mau jalan jam dulu. Diawali dengan Al-Fatihah. Ya. Di Al-Fatihah itu merupakan pembukaan surat dari seluruh Al-Quran. Di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, disitulah ada pernyataan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu pernyataan kita tidak kurang dari 17 kali kita menyatakan. Cuma bukunya dari ini dikira pernyataan ini. Kalau sampai mulai ciri Al-Fatihah kan disusun dibaca toh, kan ngerti maksudnya. Nah, di pernyataan itu hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Menyembahnya hanya kepada Allah. Kemudian berikutnya akan tunjukkanlah kami jalan lurus. Kemudian di pembukaan itu di mukaddimah itu ada Raditu billahi rabban wa bil Islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Saya ridho, raditu billah. Saya ridho bertuhan kepada Allah, beragama kepada, bernabi kepada Muhammad Rasulullah SAW. Itu sering kita baca, betul ya? Betul. Dalam berbagai kesempatan sering dibaca. Nah, kemudian bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas setiap makhluk, terutama manusia. Jadi bertuhan kepada Allah itu adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas kita manusia. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, ya, sunnah Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Mesti gak mungkin ada orang kok hidup sendiri kok di hutan, itu gak mungkin. Kalau itu namanya orang hutan. Kalau manusia mesti bermasyarakat, ada interaksi satu dengan yang lain. Karena itu perlu aturan dan tatanan dalam menjalani hidup. Di kalimat berikutnya, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia. Terusannya hanyalah dapat diwujudkan atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong royong, tolong menolong, dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. Karena kalau yang digunakan itu hukumnya manusia, ini masih pilih-pilih. Seperti anggota DPR membuat rumusan undang-undang, ingin menguntungkan aku atau tidak, gitu. Itu masih begitu. Kalau tidak menguntungkan aku, ya seperti membuat undang-undang omnibus law, ini sesuai pesanan, menguntungkan siapa? Gitu.
Tapi kalau bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu, berarti universal untuk siapapun itu bagus. Kemudian di berikutnya, agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat utama dan sebaik-baiknya. Di sini ada ayat yang mendukung tentang ajaran oleh sekalian nabi yang bijaksana dan berjiwa suci. Ini di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwariskannya kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, berupa Taurat, Injil, Zabur, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Tegakkanlah agama berdasarkan kalau kita Al-Quran dan juga mempercayai adanya Zabur, Taurat, dan Injil. Surah Asy-Syura ayat 13. Kemudian berikutnya ini masih di muqaddimah, menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ada orang yang menjunjung tinggi selain hukum Allah? Kira-kira ada enggak? Ada. Jadi salah-salah itu ya wani mengatakan benar kalau dibayar. Tahu? Kira-kira contohnya apa? Kalau betul-betul menjunjung kebenaran, itu ijazah itu sudah selesai dulu. Sampai sekarang nggak selesai itu karena memang ya di situ ada hukum yang kira-kira dibuat-buat bagaimana untuk menganulir supaya ijazah itu bisa dianggap asli, sehingga menyelesaikan hal yang sederhana itu nggak selesai-selesai. Ini karena menjunjung hukum selain hukum Allah itu dijunjung tinggi, sekalipun dibelani dengan melakukan pembodohan dan kebohongan. Oleh karena itu di pembukaan di muqaddimah anggaran dasar ini menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak. Berarti kita ini juga berkewajiban menjunjung tinggi hukum Allah. Kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Sebagaimana pernyataan kita tadi, iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, aku menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon. Nah, kemudian berikutnya agama Islam adalah agama yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Berikutnya dari pembukaan tadi
itu ada 3 makna penting yang terkait dengan muqaddimah anggaran dasar manusia. Ada yang sudah pernah membaca sebelum ini muqaddimah anggaran dasar manusia? Belum ya? Untunglah masih ketemu saya bareng-bareng moco muqaddimah anggaran dasar supaya kita juga paham gitu. Jadi Muhammadiyah ini organisasi yang besar itu berarti mengajak pada umatnya itu ini loh, kita sebagai warga, sebagai manusia, khususnya sebagai umat Islam, ayo mengarah kepada kehidupan yang bahagia di dunia nanti. Ada 3 makna penting. 1, warga Muhammadiyah harus mengakui bahwa ajaran Islam yang diberikan Allah dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya aturan hukum dan untuk mewujudkan masyarakat utama. Jadi satu-satunya aturan hukum untuk mewujudkan masyarakat utama. Yang kedua, warga Muhammadiyah harus menjunjung tinggi aturan hukum tersebut ketimbang hukum yang lain. Jadi ketika ada hukum Allah itu jelas, ya, hukum di dalam agama Islam itu jelas, maka itu kita harus meletakkan paling tinggi. Sekarang itu tidak. Jadi kadang-kadang orang masih mendahulukan itu aturan orang, aturan manusia. Kalau saya ambil contoh yang sering di tengah masyarakat, itu ketika ada seseorang, misalnya saja, yang menjadikan juga sering tahu, meninggal dunia, itu dalam Islam itu tidak ada tuntunan disuruh menyebarkan beras kuning dicampuri duit, itu tidak ada. Tapi orang selalu pakai itu. Nah, kenapa kamu pakai? Karena ini orang-orang dulu sudah mengerti seperti ini. Nah, itu maksudnya contoh yang gampang. Dan itu mereka yang sudah biasa melakukan itu tidak bisa meninggalkan. Bahkan kadang-kadang ada yang ketika anggota keluarganya meninggal, bapaknya meninggal, anak-anaknya itu disuruh melewati di bawah setelah diangkat, disuruh melewati ukun ring itu kok tidur. Nah itu juga tidak berani meninggalkan. Nah itu maksudnya hukumnya manusia ini dijunjung tinggi. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Berikutnya yang ketiga, sikap tersebut hukumnya wajib ain secara individu, yaitu menggunakan hukum Allah itu untuk menuju masyarakat utama. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum Allah itu adalah wajib secara individu, bukan wis diwakili terus ya sudah lainnya tidak. Jadi wajib secara individu bagi orang yang mengaku beriman kepada. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah hal-hal yang menjadi landasan itu tadi, itu disebut dengan apa? Hal yang menjadi landasan, aturan-aturan yang dipakai landasan supaya kita itu hidup menjadi masyarakat utama, bahagia, damai, baik dunia akhirat. Itu landasannya tadi disebut dengan apa? Teologi Syariat. Landasannya. Nah, dalam hal ini syariat Islam itu adalah apa yang bisa menunjukkan syariat. Ya, syariat Islam apa syariat? Karena panahnya kan syariat kami kan hampir penuh. Jadi apa? Hukum dan peraturan dalam hidup. Oke. Yang melengkapi.
Kalau itu masih mungkin syariat saja. Islamnya ini kan mesti harus ada cirinya. Islam itu apa kan gitu ya? Wah, yang resmi. Nah, hukum dan aturan komprehensif, jadi secara keseluruhan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi dilengkapi. Karena di depan tadi itu kan ada Allah juga ada Nabi kan gitu ya. Nah, apa lagi? Iya. Iya. Jadi lebih lengkap. Di sana itu berarti kita aturan-aturan tadi yang dari Allah berupa Al-Quran, yang dari Nabi berupa. Saya bacakan kembali. Syariat Islam adalah seluruh aturan Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Di antaranya aspek kehidupan itu ada akidah, terus ada ibadah, terus akhlak dan muamalah. Karena kita hidup bermasyarakat. Hablum minallah ini terkait dengan akidah, ibadah juga berkaitan hablum minallah, hablum minannas. Terus akhlak ini juga akhlak hablum minallah, hablum minannas, dan juga muamalah. Dalam hal kaitannya hubungan sosial antara orang dengan orang. Itu berkaitan dengan syariat Islam. Oleh karena itu harapannya di atas tadi kita adalah selalu dalam hidup ini dengan menerapkan syariat Islam sebagai dasar. Kenapa kita menggunakan syariat Islam? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Coba Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Ojo terkejut sito. Yo. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Betul. Sudah ketemu? Bacaannya karena Al-Ahzab 36. Dengan pakai asisten itu. Asisten. Nggih. Wa ma kana wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah yang ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sekarang menjenengan yang diikuti yang baca artinya. Tidak terbatas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada keinginan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah tersesat mengenai agamanya. Jadi di sini ditekankan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, menetapkan aturan, terus akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Di sini ini yang mendasari tentang
syariat. Jadi kok saja kok contoh begini. Pernah nggak dengan mengetahui di sekeliling, di keluarga atau orang dekat ketika bagi waris? Ada yang pernah tahu? Nggak tahu ya. Nah, di situ itu kalau bagi waris, seorang ayah meninggal, punya istri, punya anak perempuan satu, punya istri, punya anak perempuan satu, dan masih punya saudara. Yang meninggal punya saudara, yang dapat warisan siapa? Istri, anak, saudara. Punya aturan Islam. Terus sing istri karo anak kok enak, wong sing perkawin bojo. Kok saudaranya itu akhirnya dipek mau istri karo gini. Ini artinya gak patut bagi mereka yang pilihan lain tentang urusan, gak patut dalam hukum diri. Ini contoh. Lanjut. Di hadis, kalau tadi Al-Quran, hadis itu ada taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Ada yang kira-kira garis besarnya ingat, artinya taraktu fikum amrayn. Iya. Terus lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama berpegang pada dua perkara tersebut. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Itu apa yang dimaksud? Hadis. Nah, ini yang mendasari tentang diantaranya syariat Islam. Nah, kemudian di dalam penerapannya itu ada landasan dan prinsip utama. Satu, Al-Quran dan Sunnah. Tadi yang disebut taraktu fikum dari ada Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber utama dengan penekanan pada pemahaman yang moderat dan tidak ekstrim atau sering disebut dengan wasaniyah. Ya, karena ada orang yang menerjemahkan Al-Quran dan menerjemahkan Sunnah itu menurut pemahaman kelompok. Maka orang lain yang tidak sepaham dengan penafsirannya kelompok itu disebut dengan kafir. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber utama dengan penekanan pada pemahaman yang moderat dan tidak ekstrim. Contoh misalnya saja yang masih berkembang sampai sekarang itu di LDI aslinya mereka itu memandang orang selain LDI. Kalau dulu saya pernah ngaji di sana, gitu ya. Waktu itu namanya masih Darul Hadis. Setelah Darul Hadis ganti Islam Jamaah, dari Islam Jamaah ganti Lengkari, dari Lengkari ganti LDI. Ya karena keyakinannya ini bahwa selain kelompok mereka itu kafir. Itu ekstrim di dalam menerjemahkan, menafsirkan ayat-ayat tertentu. Nah, Wasatiyah itu tidak ekstrim, tidak tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak, tapi masih moderat. Berikutnya,
ijtihad dan tajdid menerapkan pemikiran kritis dan pembaharuan agar Islam relevan dengan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar. Jadi ijtihad dan tajdid itu sebagai penerapan pemikiran kritis. Ada yang bisa mencontohkan? Dan pembaharuan agar Islam relevan dengan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar. Nah, bisa nyontohkan apa berarti? Amel yo betul-betul. Saya ini pernah ngaji di Payakumbuh waktu beliaunya masih waktu ngajar ngaji. Ada santri di sini. Ketika membahas tentang waktu sholat, dia menyalahkan orang yang ketika sholat melihat jadwal, termasuk lihat apalagi jadwal yang sudah jadi. Jadi jadwal yang ditempel itu salah. Nabi itu kalau mau sholat lihat apa? Lihat posisi matahari. Maka sekarang kita tidak boleh melihat jadwal. Oh, Nabi lihat. Seperti itu, orangnya itu kan berarti tidak mengikuti perkembangan zaman dan juga tidak ada pembaharuan. Kemudian yang ekstrim lagi, sekalipun kita sudah ditunjukkan fenomena alam yang sudah teratur, sudah bisa diprediksi, itu masih berdebat tentang kapan tanggal 1 Ramadan. Satu sisi harus melihat bulan, di sisi lain jauh sebelumnya seperti sekarang ini Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan kapan, 1 Syawal kapan, 1 Zulhijjah kapan. Konsekuensinya 9-10 Zulhijjah sudah ditetapkan sejak sekarang. Ini maksudnya ijtihad dan tajdid itu bagian dari pemikiran kritis sebagai pembaharuan agar relevan dengan perkembangan zaman. Akhirnya di kalender ketika dicetak itu sudah mencantumkan gerhana bulan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, mulai jam sekian berakhir. Akhirnya bisa begitu. Tapi bagi orang-orang yang masih kolot, tidak, harus kita tunggu dulu apa benar nanti itu ada gerhana bulan, apa ada gerhana matahari. Berikutnya yang ketiga, wasatiyah. Wasatiyah itu sikap tengah yang adil, tidak radikal maupun tidak liberal, serta menghargai perbedaan. Sikap wasatiyah itu tengah-tengah. Ada saat ini kelompok-kelompok tertentu, sering yang saya tahu dulu, ada kelompok tertentu izin ke takbir al-fajr, izin bolehkah kami ikut meramaikan masjid dengan pengajian? Oh, monggo silakan. Ketika ustaznya yang ngaji, gurunya yang ngaji di situ, oh banyak di antara mereka hadir ngaji di situ. Tapi ketika yang ngaji Ustaz Saiful, satu pun di antara mereka tidak ada yang hadir. Gitu. Itu ekstrim. Saya mengalami sendiri ketika saya jadi imam kemudian kultum, maka mereka keluar satu-satu. Tapi kalau saya tidak kultum, dia masih pikir agak lama. Keri mendengar orang lain yang menyampaikan itu kan.
maka dia tidak termasuk wasatiyah. Jadi memandang orang lain bukan kelompokku ini salah, bukan kelompokku ini gak perlu didengarkan. Ini nanti malah menjadikan orang lain, menjadikan iman kita menjadi tidak benar. Nah, padahal kata di dalam kurikulum itu seperti apa? Ya sudah tertutup hanya di situ toh. Roni ya pun itu toh. Tidak mau lihat perkembangan yang lain. Tapi nanti di bawah HP saya itu, bawah HP dulu. Berikutnya yang keempat yaitu rahmatul lil alamin. Jadi landasan dan prinsip utamanya syariat itu satu Al-Quran Sunnah, dua ijtihad dan tajwid, tiga wasatiyah, yang keempat rahmatan lil alamin. Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Alam semesta itu ya meliputi apa? Alam semesta meliputi apa? Alam semesta. Ya bumi dan langit isinya ya manusia, hewan, lingkungan, ada laut. Maksudnya contoh, kira-kira apa? Prinsipnya itu rahmatan lil alamin. Contoh, Sumatera, saya dipikir sekolah bahkan banjir beberapa aku, yang penting aku sugih. Jadi dalam mengeksplorasi sumber daya alam di pol-pol ini, pol, sehingga manusia ditunjukkan sisa-sisa kayu gelondongan yang besar-besar, sisanya yang dan sebagian kayu gelondongan yang belum diangkut juga katut dilihat, katut terbawa arus menghantam melakukan kerusakan-kerusakan. Jadi ini diantaranya manusia yang tidak mengikuti syariat. Harapannya adalah menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nandur netok situ, nandur luru, hilang satu tumbuh 1000. Akhirnya keseimbangan, terjadi keseimbangan. Ini tidak sing ngawasi yo ngono, sing ngekeki izin yo padha wae, sing garap yo ngono padha wae. Begitu terjadi banjir bandang, bodho kaono sing merasa tanggung jawab. Ini salah diri. Berikutnya, prinsip dalam penerapan syariat Islam. Prinsip dalam penerapan. Apa dibui? Saya dibui apa? Lucu. Terus yang kedua, ngumpet. Yang ketiga, mesti ini nek gak diumpat juga sini ya. Secara otomatis yang keluar apa? Alhamdulillah. Itu mesti ini kan sih. Mesti ini nek gak diumpat itu bentuk alhamdulillah. Yang benar kan otomatis apa? Ya alhamdulillah karena pertemuan kan gitu. Terus jawabannya ya gitu. Itu otomatis. Aneh. Lanjut. Prinsip dalam penerapan syariat Islam. Satu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah mendasarkan seluruh ajaran dan pengamalan Islam pada sumber-sumber hukum yang murni, Al-Quran dan Sunnah yang sahih, karena ada Sunnah yang tidak sahih. Jadi Muhammadiyah itu mendasarkan seluruh ajaran dan pengamalan Islam pada sumber-sumber hukum yang murni dari Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu, ini ketika
di Al-Quran dan Sunnah itu memberikan petunjuk, memberikan pelajaran, maka kita tidak lagi menolak ketika itu memang difahami secara benar. Ketika masih ada keraguan atau benar atau tidak, itu maka apa yang harus dilakukan? Bertanya-tanya supaya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu juga pas. Hati-hati ketika tanya di AI itu kadang-kadang jawabannya ya salah kadang-kadang. Oleh karena itu jangan selalu landasan di AI, ChatGPT, Gemini atau yang lain itu terus dipakai landasan, harus dikonfirmasi dulu supaya tidak sampai. Jadi prinsip dalam penerapannya satu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua meliputi 4 aspek yang tadi disebut akidah, masih ingat akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Jadi 4 hal ini. Jadi meliputi 4 aspek. Kemudian tauhid yang murni, ya. Tauhid yang murni, seluruh aspek kehidupan harus dilandasi pada tauhid, yaitu mengisahkan Allah yang murni, bersih dari syirik, bersih dari bid'ah dan juga khurafat. Jadi di dalam surat Al-Furqan itu diantara ciri dari ibadur rahman, hamba dari Tuhan yang maha pemurah itu, yang maha pengasih itu, walladzina la yad'una ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yazunun. Jadi ciri dari hamba Allah itu, hamba yang maha rahman itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang yang tidak menyembah sesembahan lain beserta Allah. Menyembah sesembahan lain beserta Allah. Mereka yang masih melakukan menyembah sesembahan lain beserta Allah itu akan yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah wa yakhludu fihi, dilipat gandakan. Ada dilipat gandakan bagi orang-orang yang menyembah sesembahan lain beserta Allah. Ya sholat, tapi tidak bisa meninggalkan sesembahan lain. Itu masih ada di kehidupan masyarakat, itu masih banyak tidak bisa meninggalkan itu. Oleh karena itu tahu kita murni iman ini wajib dijaga. Di tengah-tengah masyarakat ini contoh misalnya saja, ketika seseorang ingin menikah itu tidak jadi karena Allah, itu hitungan Allah, masih ada itu, atau karena wetonnya itu gak pas, maka manten itu harus lewat dapur karena rumahnya menghadapnya tertentu. Maka ada dulu saya waktu di Jeru itu mantennya lewat dapur. Nah itu dari mana? Dari mbah-mbah dulu. Dan mbah-mbah sampai besok nyebut itu ya masih diikuti terus. Dan tidak dari meninggalkan. Itu berarti ketauhidannya tidak murni, tidak memisahkan Allah. Berikutnya, Islam berkemajuan dan modern. Ya. Muhammadiyah menyebarkan pandangan Islam wasatiyah. Pertanyaan tadi,
modern istilah lain, dan berkemajuan yang membawa rahmat bagi umat manusia dan menjamin kesejahteraan hidup material maupun spiritual. Ketika Kiai Gajah Ahmad Dahlan, beliau setelah mengaji di Mekah, kemudian pulang, dari yang dikaji dengan yang diterapkan di masyarakat itu ada beda. Maka dia mengadakan pembaharuan. Di antaranya setelah sekolah itu mengetahui posisi Mekah dilihat dari Jawa itu posisinya agak bergeser ke kalau kita menghadap ke barat bergeser kemana? Arah Mekah ke kanan, perkiraan 24 derajat perkiraan. Nah, itu maka mengadakan pembaharuan, berkemajuan. Kalau dulu orang ngaji itu tidak pakai baku, tidak pakai hijab, maka di zaman Kiai Ahmad Dahlan itu ngaji sekolah itu sudah pakai baku, pakai hijab, duduk nyaman, menggunakan alat tulis, gitu. Yang sebelumnya tidak. Ini termasuk kebaruan. Kemudian di zaman itu pendidikan itu yang ada di pendidikan agama saja. Ketika Kiai Ahmad Dahlan mengadakan pembaruan untuk kemajuan, yo belajar umum, yo belajar matematik, yo belajar agama. Apa responnya masyarakat sekitarnya? Apa? Responnya apa? Kafir, itu ajaran Belanda itu ajar pengetahuan umum. Kok oleh Ahmad Dahlan diajarkan ke orang Islam? Masuk bagian dari kafir. Maka dikafir-kafirkan. Terus kemajuan yang lain apa? Mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit. Pemerintah Indonesia mungkin belum mendirikan rumah sakit, Muhammadiyah, tapi Belanda sudah mendirikan rumah sakit. Maka Muhammadiyah mengadakan pembaharuan baru. Berikutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku nyata dari kita. Perilaku nyata. Kalau kita interaksi komunikasi, contoh kayak penghubung juga ada ini, akhirnya lorot terus, akhirnya awalnya lorot, kasih. Maka perilakunya juga harus lembut, bicara ya tak perlu kasar-kasar. Orang kadang-kadang pada ngomong yang lalu, ngomong diantar, satu dengan yang lain saling menghormati. Ada perbedaan, dihormati. Menjaga kerukunan. Sekarang itu perayaan umum itu diawangi kalau belum, dan itu terus perayaan kekuasaan belum, dan seterusnya. Berinfak, zakat, jujur dalam hal apa saja, dalam bertransaksi, jujur di dalam baik itu lewat lisan, lewat tulisan, lewat tanda tangan, jujur. Nah, ini yang langka, jujur itu sangat langka, sangat langka. Dan banyak orang ini sudah sepertinya tidak jujur itu sudah
dimaklumi. Betul kan? Tidak jujur itu dimaklumi. Betul. Gak jujur itu dimaklumi, itu akhirnya ngikuti itu maksudnya. Iya kok contohnya apa contohnya? Contohnya apa? Iya, contohnya apa? Dimaklumi. Aku ingin ngecek ini. Di sini yang betul semua punya SIM. SIM sepeda motor. Punya. Sing lulus gak nganggo, sing lulus asli PES. Angkat tangan. Satu. Yang sini ada? Tidak ada. Hanya satu. Lulus asli. Jadi buat bayarin mau kalau sekarang itu psikologi 100, terus cek kesehatan itu ceker, terus mana yang SIM biaya SIM setelah lulus itu kalau SIM C 80, kalau SIM A 100, kalau A 120. SIM berapa? Apa? Ya sudah bayar 5.000. Tapi aku ini langsung lulus saya. Saya langsung nggak SIM. Aku tuh SIM, piro? 1.900.000. Nah itu kan guys. Ini salah bener. Tapi wis dimaklumi kabeh. Polisi yo maklum, sing tuku yo maklum, sing seperti yo maklum, aku kabeh wis disadari itu. Jadi kesalahan yang sudah disepakati. Nah, yang seperti itu banyak. Yang seperti itu banyak. Tapi kadang-kadang nek ero, loh, kamu melakukan kesalahan. Wah itu copot digolek. Tapi nek sing lakoni awake dhewe gak. Ngerti maksudnya? Jadi di polisi kan awake dhewe sing lakon, gak apa-apa. Tapi nek wong liya sing melakukan kesalahan, sampai apa digolek. Nah itu kesepakatan sudah seperti sepakat gitu kan. Lah saat ini sing lulus itu. Nah ya, itu artinya apa? Bocah cilik gak iso numpak sepeda motor, tapi ada cukup umur. Merem, aku tuku SIM 1 juta, langsung gak jadi. Itu misalnya. Dan jujur itu mahal, karena sudah jarang yang jujur, jarang yang jujur. Dalam hal apa saja. Kemudian berbuat adil kepada semua manusia. Oleh karena itu syariat itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya dakwah kultural dan kemasyarakatan. Muhammadiyah menjalankan perannya melalui jujur, melalui jalur kemasyarakatan yaitu ormas. Ya. Jadi dan dakwah kultural bukan melalui politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan semata. Dan jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis soal orangnya, berpolitik monggo, tapi secara kelembagaan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Oleh karena itu ada pilihan presiden, ada pilihan apa saja. Di sini itu mesti tidak ada pernyataan Muhammadiyah untuk memilih salah satu calon. Kalau itu sudah masuk wilayah politik praktis. Berikutnya, taat hukum negara. Jadi prinsip dalam penerapan syariat kita juga taat dalam hukum negara. Warga Muhammadiyah wajib untuk mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara Pancasila yang sama. Jadi ini diantara prinsip dalam penerapan syariat Islam, sehingga dalam menerapkan syariat itu kita masih bisa, jadi ada dengan kehidupan bermasyarakat ini masih bisa nyambung. Oh iya, tadi masih belum saya jelaskan tentang konsep wasatiyah. Konsep wasatiyah. Jadi konsep wasatiyah itu merupakan jalan tengah.
Jalan tengah itu berada di antara ekstremisme hulu dan pengabaian, tidak condong ke kiri liberal atau tidak condong ke kanan konservatif secara berlebihan. Maka mengambil jalan tengah, mengambil kemaslahatan yang bagi umat. Kemudian yang kedua, Islam berkemajuan, menggabungkan nilai agama dan pengetahuan hukum untuk pembaruan dan kesejahteraan, sehingga terlihat dari kegiatan, gerakan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian spiritual dan material seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam Quran surat Qasas ayat 77. Coba dilihat. Quran surat Al-Qasas 77. Sudah ya. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Coba artinya dibaca. Dan carilah pada apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, itu pahala di akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya, sementara berhenti dulu sampai sini. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kita keseimbangan. Ojo dunia kok, tapi utamakan pertama yaitu cari untuk kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa walakan sama si bakal dunia. Jangan lupa untuk mencari kebahagiaan. Tapi di situ cari, nggak bisa datang sendiri. Harus kita cari. Makanya ketika seseorang berharap kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang pandai, orang yang punya pengetahuan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jalur ilmu tur faham, supaya saya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya waktu itu akhirnya dikabulkan menjadi dokter spesialis. Ketika jadi dokter spesialis, terus banyak orang yang cocok, kemudian banyak orang yang membutuhkan dia. Pertanyaannya, diterima kabeh apa ora? Ketika butuh dengan dia, isu tani turu praktek sampai jam 2 jam 3, terus istirahat sedikit mulai bunyi prakteknya sampai bunyi gak kober sholat jamaah, gak kober sholat jamaah, gak kober Quran, gak kober. Ini kira-kira gimana? Sing boleh apa? Dunia toh. Jadi dikasih ilmu, dikasih keterampilan, dikasih keunggulan pada dirinya, itu dihabiskan untuk mencari dunia. Nah, padahal orang lain juga masih ada yang seperti dia. Akhirnya saya pernah diceritani Pak Imam Kambali, itu saudaranya ada yang menjadi dokternya spesialis. Video pakai hidup tak nyaman karena gak kober sholat jamaah. Kalau kau kober mak kolam cik apa ini?
Komat teko salam puji. Terus maknane nek pasien. Allah ngata pasien siji yang dari biro, pasien biro tak tinggal muslim biro misalnya. Begitu mat orang cing. Terus akhirnya dia memutuskan kalau seperti ini terus saya enggak. Maka saya harus satu bisa sholat berjamaah. Dua, saya harus sempat mengaji. Itu dipegang betul. Akhirnya dibatasi begitu waktunya adzan. Orang sudah tahu, akhirnya sudah paham. Oh ini waktunya adzan, dokternya mesti minta jadwal sholat dulu. Gitu. Akhirnya ada hal-hal yang dibatasi. Tidak semuanya itu. Sehingga orang lain, dokter lain itu juga laku. Karena gak isolasi berarti harus cari yang lain. Setiap begini saya harus ngaji. Maka ada waktu yang praktek, ada yang ketiga. Nah itu jadi lebih nyaman. Jadi seimbang antara kehidupan dunia ini. Lanjut yang tadi. Lanjutannya. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Oke. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada kita. Kebutuhan kita dicukupi. Keinginan kita dicukupi. Diberikan jalan keluar. Diberikan kemudahan di dalam urusan. Maka berbuat baiklah kepada orang lain. Jangan dikira bahwa semua kebaikan, kepintaran yang kita miliki itu karena kekuatan kita. Itu adalah pemberian. Maka berbuat baiklah kepada orang lain. Lanjutnya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Ya, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan. Saya kira sudah jelas. Terus lanjut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Terus, jadi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan pasti tahu orang itu. Apa yang saya kerjakan ini berakibat pada kerusakan atau tidak, itu pasti masing-masing tahu karena kita fa'alhamaha fujuraha. Terus sikap sosial, tegas dalam pendirian, luas wawasan, luas bersikap, menghargai perbedaan, tidak mengkafirkan sesama muslim dan terus berupaya memajukan masyarakat, tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga memajukan masyarakat. Itu adalah konsep wasatiyah menurut Muhammadiyah. Masih ada lagi, yaitu dalam penerapannya menggunakan metodologi, yaitu pendekatan bayani, tekstual, burhani, rasional dan ilmiah, serta spiritual, yaitu dalam memahami agama, serta manhaj tarjih yang terbuka, jadi tidak tertutup. Itu diantaranya adalah konsep wasatiyah Muhammadiyah. Kemudian jam 2. Ya wis mana ini? Belum hari ini. Tinggal 3 menit kan jam saya kalau itu. Ya, saya tambah sedikit. Tentang akidah, ruang hidup saya yang ada tempat itu, akidah itu mengatur keyakinan seseorang kepada iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, takdir dan qadarnya Allah. Kemudian terkait dengan ibadah, mengatur hubungan manusia dengan Allah, sholat, puasa, zakat,
haji, zikir, doa, baca Quran, dan lain-lain. Kemudian muamalah berkaitan dengan jual beli, utang piutang, pernikahan, perceraian, warisan, politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, peradaban. Kemudian tentang sedekah, tolong menolong, dan lain-lain. Kemudian tentang akhlak, jujur, amanah, sabar, terus menjaga lisan, menghormati orang yang lebih tua, berbuat baik kepada sesama, dan lain-lain. Ini diantaranya adalah ruang hidup syariah yang ada 4 tadi: akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Pas jam 2 sesuai dengan setelannya gitu ya. Terus medis mandi kok langsung ditutup ya. Kira itu yang Bapak pikirkan. Kira-kira kalau ada yang masih dikenal ada 10%, 15% atau 25% setelah ini yang bisa diingat. Saya tidak menuntut sampai 50%, 25%, 25% saya. Sekian gitu. Berarti 25% masih perlu saya lakukan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menjadikan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.